Pemirsa, tragedi Kanjuruhan membuat sepak bola Indonesia terguncang. Kongres luar biasa atau KLB PSSI diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu memberantas penyakit lama yang ada dalam tubuh induk organisasi sepak bola Indonesia PSSI. Lalu bagaimana situasi jelang KLB PSSI pada 16 Februari mendatang? Berikut laporan khas Floganza bersama Raditya Ayu dan juru kamera Novan Dwi Kusuma. Kongres luar biasa atau KLB PSSI tinggal menghitung hari. Bursa calon pimpinan PSSI pun kian memanas. Sosialisasi visi dan misi para calon terus dilakukan demi meraup suara nanti. Mampukah KLB PSSI melahirkan pimpinan PSSI yang berkomitmen untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik? Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa membuat tim gabungan independen pencari fakta TGIPF merekomendasikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule beserta jajarannya untuk mundur dari kursi PSSI. Namun PSSI pun merespon tragedi Kanjuruhan dengan percepatan Kongres luar biasa KLB PSSI dengan tujuan awal agar kompetisi dapat segera bergulir. Masa jabatan Iwan Bule yang seharusnya berakhir pada bulan November harus digantikan dengan pengurusan baru pada 16 Februari. Komite Pemilihan atau KPPSSI telah merilis daftar calon tetap untuk KLB 16 Februari mendatang. Di antaranya 55 nama calon Komite Eksekutif atau Exco PSSI, 16 nama calon Wakil Ketua Umum PSSI, dan 5 nama calon Ketua Umum PSSI. Ya, dari 5 nama calon Ketua Umum PSSI ini terdapat 2 nama yang disebut menjadi yang terkuat, yakni Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Dua calon terkuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Lanyala Mataliti, membuat perebutan kursi PSSI semakin memanas. Kehadiran Erick Thohir yang merupakan wajah baru diharapkan dapat menjadi angin sejuk bagi sepak bola Indonesia. Sementara Lanyala Mataliti, sosok lama di lingkaran sepak bola nasional, membuatnya dinilai lebih matang dan berpengalaman menguasai roda sepak bola tanah air. Erick Thohir menjadi wajah baru dalam bursa Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Banyaknya dukungan kepada Erick Thohir menjadikan Menteri BUMN ini menjadi salah satu yang terkuat dalam KLB PSSI mendatang. Namun Erick menegaskan tak ada yang spesial dari pencalonannya kali ini. Erick Thohir pun tak menjual mimpi. Ia menegaskan akan membersihkan PSSI dari mafia sepak bola. Saya rasa tidak ada yang istimewa, semuanya lumrah-lumrah saja. Dan saya yakin, apalagi kemarin Ketua Umum Pak Iwan juga sudah memposisikan dia tidak mencalonkan lagi. Artinya apa? Dia ingin memastikan pemilihan ini berjalan dengan baik dan lancar. Orang kadang-kadang lupa bahwa Erick Thohir itu di dunia olahraga sudah sangat lama. Di bola basket aja itu dari tahun 1998-99 waktu itu. Lalu saya masuk, diminta waktu itu untuk memperbaiki Persija zaman Pak Sutioso tahun 2022 sampai 2024. Alhamdulillah juara aja. Ya kan, Persija juara loh. Kita harus bongkar dan pasang fondasi yang baik gitu. Nah, pasti itu ada hal-hal yang tidak mengembirakan semua pihak. Ya, tapi ya kita harus hadapi. Ini masalahnya bukan karena apa-apa. Ini emang sudah terlalu lama masyarakat Indonesia
berharap sepak bola yang seperti mereka persepsikan baik gitu loh. Terutama kita harus awali dari sepak bola yang bersih. Itu dulu aja, sepak bola yang bersih. Itu dulu. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI di tahun 2015, menjadi modal Lanyala untuk maju di Bursa Ketua Umum tahun ini. Dalam pemaparan visi misinya, Lanyala optimis untuk memberantas mafia sepak bola dan berkomitmen untuk memberikan subsidi 1 miliar rupiah kepada setiap asprof. Lalu sampai mana dukungan para voters kepada pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI ini? Kita tanyakan langsung. Halo Pak Nyala, apa kabar? Sehat Pak Nyala? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, Pak Nyala bisa dijelaskan pertemuan hari ini dengan para asprof itu seperti apa Pak? Tadi kami ketemu sama para asprof, saya menjelaskan masalah strategi saya, 7 langkah untuk menuju ke PSSI 1, itu program kerja saya. Oke, lalu tadi saya mendengar juga akan ada subsidi untuk para asprof, ini bisa dijelaskan bagaimana? Ya, karena saya punya program yang wajib dilaksanakan oleh para asprof dan saya tahu bahwa itu tidak gampang dan butuh biaya dan kami akan subsidi sebesar 1 miliar bagi yang menjalankan pembinaan kepada usia muda dan menjalankan liga amatir. Oke, berarti Bapak berkomitmen untuk mewujudkan itu jika nanti terpilih ya Pak? Insya Allah. Oke. Lalu terakhir nih Pak, asprof itu menjadi salah satu voters yang nanti akan menentukan hak pilih mereka. Jelang KLB, bagi Pak Nyala ini peran voters itu seperti apa sih Pak? Para voters itu dia punya peranan penting untuk memilih bagaimana perjalanan PSSI ke depan. PSSI ini kalau mau jadi bagus, voter harus punya prinsip dan dia sudah tahu bagaimana perjalanan PSSI yang sebelumnya dan dia bagaimana maunya PSSI akan datang. Jadi dia wajib memilih yang sesuai dengan hati nurani dan yang punya program sesuai dengan kebutuhan PSSI akan datang. Oke, berarti jelang beberapa hari jelang KLB ini akan semakin optimis menang nih Pak, bagaimana? Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Nyala atas waktunya. Ya, Selamat malam. terima kasih. Voters menjadi satu-satunya kunci kemenangan bagi para calon ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif PSSI dalam KLB nanti. Lalu bagaimana mekanisme pemilihan? Berikut pernyataan dari Ketua KP, Amir Burhanuddin. Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama Direktur Utama Liga 1 dan Liga 2 sama Ketua Umum klub Liga 3. Tragedi Kanjuruhan, prestasi Timnas dan juga Piala Dunia U20 menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus PSSI terpilih nanti. Lalu apa yang harus dibenahi PSSI agar mereformasi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik? Kita tanyakan ke ahlinya.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola yang sudah tidak diragukan lagi, Mas Akmal Marhali. Halo Mas Akmal, apa kabar Mas? Salam olahraga kabar. Salam olahraga. Ya Mas Akmal, ini kan jelang KLB PSSI, gimana sih situasi di lapangan nih jelang Kongres KLB PSSI? Ya situasinya sangat panas ya, di mana masing-masing kubu saling klaim mereka akan memenangkan kongres luar biasa, utamanya untuk kontestasi ketua umum PSSI, di mana ada 5 calon, tapi yang kuat hanya 2 calon. Dua-duanya punya kekuatan, Pak Lanyala Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Yang kedua-duanya punya kekuatan politik, punya kekuatan kekuasaan, dan punya kekuatan finansial. Jangan sampai ada money politik dalam pemilihan ketua umum PSSI, karena ketika uang yang dijadikan modal untuk menjadi ketua umum PSSI dan disebarluaskan, karena kita tahu sepak bola Indonesia saat ini adalah sepak bola NPWP, nomor piro wani piro, kemudian pesertanya adalah peserta 3D, datang, duduk, duit, maka ketika kemudian semua dibicarakan dalam sebuah kongres harus dengan uang, maka jangan pernah berpikir sepak bola kita akan berada di jalan yang benar. Kenapa? Siapapun yang terpilih tidak akan memikirkan prestasi sepak bola Indonesia. Yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana mengembalikan modal dari para bohir untuk mereka kembalikan kepada bohir-bohir mereka, dan ini sangat berbahaya. Jadi sekali lagi pesan saya, yuk kita gunakan KLB PSSI pada 16 Februari ini untuk KLB yang benar, KLB yang sehat, KLB yang bersih, yang akan membawa sepak bola kita ke depannya berprestasi. Terima kasih Mas Akmal atas waktunya. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong akan berlaga di 2 turnamen penting kelompok usia U20. Pengurus PSSI baru akan mengawal jalannya turnamen Piala Asia U20 di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret mendatang. Sementara di bulan Mei, perhelatan besar sepak bola digelar di tanah air. Indonesia menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Pengelolaan PSSI itu harus pengelolaan yang industri sepak bola yang memang benar-benar sepak bola, mendorong sportivitas, kemudian membersihkan para maklar-maklar, para mafia-mafia bola agar support sistem dari masyarakat itu benar-benar untuk sepak bola Indonesia. Jadi ketika ada ketua PSSI yang terpilih yang baru ini, semoga bisa menjalankan liga-liga lagi, Liga 1 dan Liga 2 utamanya, karena kita baru dengar kemarin Liga 2 sempat diberhentikan. Nah, harapan saya sih sebetulnya untuk ketua PSSI ke depan ini orang yang mampu mengelola PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi secara profesional, non politik, dan bertujuan untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Rivalitas jelang Kongres luar biasa PSSI adalah hal yang biasa terjadi. Ya, siapa saja bisa menjadi pemimpin di PSSI asalkan sesuai dengan statuta yang ada. Namun jangan sampai niat untuk memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia dijadikan kendaraan jelang tahun politik 2024. Karena harapan besar digantungkan para pecinta olahraga, khususnya sepak bola, yang menginginkan sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi. Akhir kata, saya Raditya Ayu beserta Novan Dwi pamit undur diri. Kita jumpa di Vloganza berikutnya.